Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa walah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Waman kana maridan wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari. Dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh. Diberi kita istri yang solihah. Diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang tertindas, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, majelis seperti ini adalah majelis yang sangat baik, karena insyaallah majelis seperti ini tidak dihadiri oleh para manusia saja, tetapi dihadiri juga oleh para malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya kalau sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, di tempat itu akan turun ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, akan diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, siapa yang hadir di dalamnya akan dibanggakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah bangga kepada kita dan membanggakan kita kepada makhluk lain yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, materi kita pada hari ini insyaallah adalah tentang perbuatan baik. Manusia ini adalah makhluk yang berbuat, dan perbuatan manusia ini bisa dianalisis. Perbuatan manusia itu selalu di belakangnya ada driving force atau ada motivasi. Jadi manusia ini purposeful being, makhluk yang ketika berbuat sesuatu mesti ada tujuannya. Manusia adalah makhluk yang bukan hanya dipicu oleh hormon dan kelenjar, tapi manusia ini adalah makhluk yang berbuat sesuai dengan pilihannya. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini adalah makhluk yang berbuat berdasarkan pilihan. Nah, perbuatan manusia itu bisa diberi label. Apakah perbuatannya itu baik ataukah perbuatannya tidak baik? Perbuatan binatang tidak bisa diberi label. Jadi perbuatan binatang ya begitu saja, tidak bisa diberi label. Walaupun ada binatang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi perbuatannya itu tidak bisa diberi label. Kadang-kadang di kampung kita punya istilah yang bermacam-macam. Ada kucing yang 2 ekor kucing itu yang 2 dibedakan satu dengan yang lain. Kemudian mengatakan, wah kalau yang ini baik ini, sing iki apik iki, sing iki rodok nyolongan iki. Ya, kucing gitu. Kucing nyolongan tidak ada, manusia nyolongan banyak.
Kalau kucing tidak ada. Kucing itu tidak pernah mencuri. Kalau kucing itu mengambil sesuatu milik kita itu dia hanya mendengar suara Rabbani yang mengatakan, wahai kucing, kalau kamu melihat ada yang punya ikan dan baunya tercium aroma harumnya di hidungmu, maka datangilah. Kalau yang punya rumah kebetulan lalai, ambillah. Tidak ada masalah di situ. Ya. Jadi tidak bisa diberi kaidah-kaidah yang terkait dengan moral atau baik atau buruk. Tidak ada. Melakukan kegiatan tertentu di tengah jalan, kucing misalnya. Yang uber-uber, kucing lanang uber-uber kucing petok. Terus sampai bilang, "Lah opo iki kok uber-uber?" Biarkan, lah opo sampean kok ribut ada kucing uber-uber? Biarkan. Dia itu hanya mendengar suara-suara hormon dan dia dipicu dengan itu. Dan mereka kalau binatang itu bapak-bapak dan ibu itu ada waktunya uber-uber. Jadi uber-uber itu ada waktunya 15 hari sekali, 30 hari sekali. Kalau binatang gitu. Yang tidak ada waktunya ini cuma manusia, bentina uber-uber. Kalau binatang itu ada waktunya dan secara sains diketahui. Nah, selain daripada perbuatan itu bisa diberi perbuatan baik atau perbuatan buruk, tetapi perbuatan terutama bagi kita yang beragama ini bisa ditingkatkan sedikit. Apakah perbuatannya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya kira materi saya lebih banyak ke arah itu. Apakah kalau kita berbuat sesuatu, perbuatan kita ini diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang baik? Maka itu di bulan puasa ini sudah selayaknya kalau kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilipat gandakan, dan janji Allah memang gitu, dilipat gandakan. Dan yang Maha Kuasa itu kalau melipat gandakan ya tidak tanggung-tanggung. Karena untuk yang Maha Kuasa itu kalau memberi kita semua yang diminta tidak ada artinya. Manafidat kalimatullah, tidak akan berkurang apapun milik Allah ini. Sehingga manusia itu berbuat sesuatu dan perbuatannya bisa dikategorikan apakah diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada syarat-syarat. Jadi syarat yang pertama, perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan dengan keimanan. Semua perbuatan betapapun baiknya, kalau dilakukan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Maka itu Bapak melihat sangat banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang gandeng antara beriman dengan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Selalu begitu, berbuat baik dan beriman. Bagaimana kalau tidak beriman? Ya. Karena ini memang kadang-kadang jadi pertanyaan. Dan pertanyaan yang tidak terlalu mudah untuk menjawabnya. Bagaimana dengan orang-orang tertentu yang sudah berjuang dan sangat mendarma baktikan kehidupannya untuk kemanusiaan? Apakah amalnya itu tidak berarti di hadapan Allah? Nah, amalnya itu berarti untuk kehidupan di dunia, tetapi di akhirat tidak berarti, betapapun besarnya. Dan ini saya katakan bukan sesuatu yang keluar dari pikiran saya. Karena ada kalanya ada orang-orang tertentu itu yang ingin menyenangkan hati orang lain, kemudian mengeluarkan statement yang bertentangan dengan apa yang dilontarkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada seseorang yang bukan muslim mengatakan kepada saya yang tidak beriman, kemudian dia minta bahwa amalnya itu dihargai nanti di akhirat, dan saya katakan kepada dia bahwa amalmu tidak ada harganya, kecuali kalau saya ingin menyenangkan hatinya, dan saya menentang ayat-ayat Al-Quran, maka hal yang seperti itu tidak bisa. Sehingga semua yang saya katakan ini insya Allah, kalau saya salah saya mohon maaf, ampun kehadirat Allah Subhanahu. Harus merujuk kepada Al-Quran. Ya. Maka itu jangan mengatakan sesuatu kalau bidang agama menurut pemikiran saya. Gampangnya sing takok pemikiranmu itu sopo? Siapa tanya pemikiranmu? Masya Allah lagi orangnya kadang-kadang tidak terlalu pintar juga. Menurut pemikiran saya seolah-olah dia sudah demikian hebatnya. Kalau bicara agama itu ada rujukannya, ya. Sehingga kalau saya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan begini, saya cuma ikut itu.
Maka itu kadang-kadang kita mengatakan bahwa orang Islam ini kalau memilih pemimpin ya harus memilih pemimpin yang mukmin, misalnya gitu. Ada yang mengatakan, Pak saya tidak sependapat dengan pendapat Bapak itu. Loh, saya bilang pendapat yang mana? Pendapat itu yang mana? Itu Bapak yang mengatakan bahwa orang Islam itu jangan memilih pemimpin kafir, gitu ya. Istilah kafir katanya masih diganti sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Orang-orang ini kadang-kadang terlalu cerdas. Kita makomnya tidak sampai ke situ. Ya, kalau makom saya makom sederhana aja. Saya lihat ayat Al-Quran. Ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan? Ada ayatnya. Sehingga ketika seseorang tidak sependapat dengan saya katakan pendapat saya yang mana yang antum tidak sependapat. Saya ini tidak pernah punya pendapat. Saya cuma membawakan ayat Al-Quran bunyinya begini. Kalau tidak cocok silakan bagaimana tafsirannya. Saya bisa salah. Tapi yang saya bawakan ayat Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang berbuat baik dan beriman itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bagaimana perbuatan orang-orang yang tidak didasari dengan iman? Kita lihat Al-Quran. Kembali lagi, ya. Jangan lihat yang lain. Menarik ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran itu ya, tidak ada ayat-ayat, hampir bisa saya katakan tidak ada, ataupun kalau ada hanya sebagai suplemen kecil. Ayat yang terkait dengan sesuatu yang bisa dipikirkan manusia. Jadi contoh yang sering saya berikan ya, antum kalau membuat kolom seperti ini, mendesain kolom ini, jangan konsultasi kepada Al-Quran. Karena Al-Quran bukan konsultasi untuk membangun kolom. Antum konsultasi pada yang ahli di dalam pembangunan kolom. Maka itu tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang cerita tentang membangun kolom. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa manusia dengan otak yang cerdas karena diberi oleh Allah, jangan lupa. Bukan cerdas karena karyamu, bukan. Karena diberi oleh Allah mampu menyelesaikan soal itu. Apa artinya ini maknanya? Dan saya kira ini paling penting sebagai filosofi yang harus dihayati dengan baik oleh setiap mukmin. Kalau Al-Quran tidak berbicara, silahkan kamu gunakan kecerdasanmu. Ya, membangun kolom Al-Quran tidak berbicara. Silahkan gunakan kecerdasanmu yang diberi oleh Allah. Kalau Al-Quran sudah berbicara, itu saatnya kamu diam dan dengarkan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu kalau sudah dipanggil oleh Allah, mereka itu dengar, mereka itu taat. Ayat ini terkenal Bapak-bapak dan Ibu, terkenal. Semua orang tahu sami'na wa ata'na itu. Tetapi kadang-kadang tidak tahu, orang masih mencari sesuatu in between sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Kami dengar ya Allah, kemudian kami taat. Bukan kami dengar ya Allah, kemudian kami pikirkan. Kalau cocok dengan pikiran kami taat. Kalau tidak cocok kami tidak taat. Tidak ada interface berpikir. Ya. Kadang-kadang saya tanya, kamu itu kayaknya hebat kalau berpikir. Tidak terlalu hebat juga manusia. Manusia ini tidak terlalu hebat. Jadi jangan menyombongkan diri dengan saya pikirkan. Pikiran kita ini seberapa sih? Kalau sudah Al-Quran berbicara itu saatnya manusia diam. Bagaimana amal-amal orang yang tidak beriman kepada Allah? Kita lihat di dalam Al-Quran. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Silakan dicek di dalam Al-Quran. Bukan saya. Kalau terjemahan salah mungkin, tapi tanda tanya besar kalau terjemahannya salah. Karena biasanya kalau belum saya ucapkan ini saya checking. Terjemahannya apakah betul? Maksudnya apakah betul? Tidak akan saya keluarkan begitu saja, ya. Alhamdulillah saya terbiasa dengan analisis dan semuanya itu terbiasa. Mengeluarkan sesuatu harus sangat hati-hati. Tidak terus pokoknya keluar begitu saja. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan amal-amal orang yang kafir kepada Allah. Karamadin ishtaddat bi rihu fi yaumin 'asif, seperti debu yang tertiup angin di musim badai.
La yadiruna bima kasabu ala syai'. Apa yang mereka lakukan itu tidak berarti whatsoever ala syai', sama sekali. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang jauh. Itu ayat Al-Qur'an, bukan saya. Walladzina kafaru, ayat yang lain, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu ad-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahrin lujjin yakhshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Ayat yang lain, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka itu kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana, seperti mirage in a sandy desert, di gurun yang berpasir. Yahsabu dhama'anu ma'a, orang yang kehausan menduga akan menemukan air di situ. Ya. Hatta idza ja'ahu, nanti kalau mereka datang situ, lam yajidhu syai'a, enggak dapat apa-apa. Ayat Al-Qur'an. Wa wajadallaha indahu, kemudian dia akan menemukan Allah di situ. Fa waffahu hisabah, kemudian akan dihisab. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat di dalam menghisab. Au kadhulumatin, au itu atau amal mereka itu. Au yang tadi diibaratkan seperti sarab, seperti fata morgana, seperti mirage. Sekarang dikatakan au kadhulumatin, atau amal mereka itu diibaratkan sebagai satu kegelapan. Fi bahrin lujjin, di laut yang sangat dalam. Yakhshahu maujun, yang ada ombak. Ba'duhum fawqa ba'd, di atas overlap one over the other. Kegelapan di atas kegelapan. Demikian gelap hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, sehingga kalau dia mengeluarkan tangannya tidak bisa dilihat saking gelapnya. Satu similitude atau satu perumpamaan yang luar biasa. Bapak-bapak ini kalau melihat saya ini karena apa? Nah, ini sedikit bicara sains sedikit. Bapak ini melihat saya karena apa? Yang paling gampang, Bapak bisa melihat saya karena saya ada di sini. Kalau saya tidak di sini, Bapak tidak akan lihat. Tuh. Yang kedua, Bapak melihat saya karena Bapak punya kamera. Mata kita ini. Kalau mata Bapak tertutup, saya tiba-tiba hilang. Bapak bisa melihat saya karena Bapak punya kamera yang bisa melihat saya. Karena saya ada di sini. Saya ada di sini, Bapak punya kamera. Apakah kalau saya ada di sini dan Bapak punya kamera, Bapak akan melihat saya? Belum. Karena mata kita ini tidak lebih cuma kamera yang menangkap foton, istilahnya foton cahaya masuk ke mata, menghantam retina, dihantam melalui sinyal-sinyal impuls saraf masuk ke otak. Ya, yang lihat ini sebetulnya otak saya sebetulnya. Dan yang luar biasa, otak yang gelap ini kok bisa lihat. Otak ini kan gelap di dalamnya, tapi bisa lihat. Sehingga kalau ada sesuatu masalah di dalam otak ini kita bisa tidak lihat. Bapak pernah terbentur sesuatu tiba-tiba semuanya jadi tidak kelihatan? Terbentur saja, des gitu semuanya tidak kelihatan. Matanya masih tetap ada, otaknya yang terganggu. Belum cukup dengan itu, belum cukup. Bapak bisa melihat saya karena saya ada, karena Bapak punya mata, ada kamera, ada otak, dan ada cahaya. Ini kalau dimatikan, plek, saya hilang. Ada cahaya, dan tidak cukup dengan itu, ada hukum cahaya. Hukum cahaya yang mengatakan apa? Bahwa sinar cahaya dari lampu menghantam wajah saya, dipantulkan dengan frekuensi yang berbeda-beda tergantung bentuk ini, menghantam mata Bapak dengan foton-foton dengan energi yang berbeda, dikirim, direkonstruksi di dalam otak menjadi bentuk orang seperti saya. Ya. Nah, sehingga yang paling gampang kalau menangkap cahaya itu adalah yang dipantulkan dengan sudut yang persis. Maka itu dikatakan di dalam ayat tadi, kalau dia mengeluarkan tangan, dia tidak bisa melihat. Karena tangan ini paling bisa diatur posisinya untuk menangkap cahaya. Jadi kalau cahaya di sana saya atur begini. Kalau cahaya di sana bisa saya atur begini. Nah, Al-Quran memberi perumpamaan itu. Demikian gelap sehingga kalau mereka mengeluarkan tangannya, lam yakad yaraha, tidak bisa melihat. Itu adalah amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhir itu
orang-orang ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak orang yang datang membawa amal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Al-Qur'an. Mereka datang kepada kami dengan membawa amal. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amal mereka seperti dust scattered in the wind, seperti debu yang tertiup angin. Haba'an manthura. Berdasarkan itu, maka saya mengatakan bahwa amal orang-orang yang tidak disertai iman dengan Allah tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, walaupun di dunia mungkin dia akan mendapatkan tempat yang tinggi. Nah, kadang-kadang kita agak berat menerima penjelasan seperti itu, padahal dalam kehidupan kita sehari-hari diam-diam kita melakukan hal seperti itu. Diam-diam kita melakukan hal seperti itu. Apa contohnya? Di daerah sini, perumahan ini, ada perayaan 17 Agustus. Kemudian ada pertandingan lari maraton. Ya. Kemudian ada seorang pemuda yang lari dengan sikap yang sangat baik, tidak melanggar marka, startnya baik, finish baik, dan menyelesaikan dia paling cepat sampai di garis finish. Kemudian panitia mengumumkan juara. Kemudian pemuda ini datang kepada panitia dan mengatakan bahwa tadi saya sampai di garis finish, saya yang pertama. Berarti saya juara 1 dan saya berhak untuk mengklaim hadiah. Baik. Panitia tanya, siapa nama kamu? Nah, saya misalnya namanya Broto Atmojo, begitu. Nama saya. Dicek oleh panitia di tempat pendaftaran itu, dicek. Loh, nama saudara tidak ada di sini. Saudara mendaftar enggak untuk ikut perlombaan ini, mendaftar enggak? Bapak-bapak ini alhamdulillah punya beras yang di situ ya. Itu bisa orang diam-diam datang terus ambil beras Bapak? Bisa? Diam-diam terus ambil beras itu bisa? Enggak bisa. Dia harus apa? Daftar. Dikasih, tapi dia daftar. Sehingga tidak bisa seorang mengklaim begitu saja, tiba-tiba saya minta hadiah. Prestasinya gemilang, nomor 1 dia, prestasinya gemilang, tidak ada yang salah dalam prestasi. Tapi dia tidak terdaftar. Nah, iman itu kita daftar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihitung perbuatan kita. Tanpa iman kita tidak dihitung. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan sebetulnya tidak ada yang aneh. Sehingga syarat yang pertama supaya amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan keimanan. Syarat yang kedua adalah disertai dengan keikhlasan. Bahwa iman ini harus ditujukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengelaborasi keikhlasan ini terlalu jauh karena nanti mungkin memakan waktu terlalu panjang. Singkat saja tentang keikhlasan, kemudian saya nanti akan pindah ke hal yang lain yang barangkali insya Allah mudah-mudahan bisa lebih memberi peringatan terutama bagi diri saya sendiri. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya berbuat sesuatu karena Allah dan tidak berbuat karena Allah. Ya. Maka itu ada seorang ulama yang mengatakan begini, seseorang yang tidak berbuat karena Allah itu riya, tidak berbuat. Tidak berbuat bukan karena Allah tapi tidak berbuat karena manusia, mohon maaf saya. Ketika seseorang tidak berbuat bukan karena Allah, itu namanya riya. Tetapi kalau dia berbuat bukan karena Allah, itu namanya syirik sudah. Jadi dia malah jauh. Jadi sebagai contoh, dan ini alhamdulillah saya sering terkena dan Bapak insya Allah juga terkena. Yang satu yang agak lebih ringan. Ada seorang pengemis yang datang ke depan Bapak, kemudian Bapak mau ngasih. Tetapi kebetulan ada teman di sebelah. Bapak kan merasa tidak enak. Waduh, nanti saya disangka, waduh orang soleh. Kita mau jadi orang soleh. Tetapi jangan orang menganggap kita orang soleh sementara kita bukan orang soleh. Itu yang saya tidak mau. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh semua. Itu mau saya jadi orang soleh. Tetapi jangan mengatakan saya orang soleh. Saya tidak berani mengatakan itu. Tiba-tiba ketika mau saya kasihkan tidak jadi karena saya khawatir saya dianggap orang soleh. Dan tidak jadi saya kasihkan. Berarti saya tidak berbuat itu bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah itu riya. Itu bentuk riya. Tetapi kalau saya berbuat karena manusia itu bentuk syirik. Jadi ikhlas itu berbuat atau tidak berbuat karena Allah. Semuanya hanya karena Allah. Maka itu kalau kita harus tidak berbuat
itu karena Allah dan berbuat karena Allah. Dan ini memang tidak mudah. Nah, pada kesempatan yang lain insya Allah saya elaborasi lebih jauh tentang ikhlas. Yang penting berbuat karena Allah dan tidak berbuat karena Allah. Dan saya berharap bahwa kita jangan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keikhlasan yang 100%. Karena memang ada kalau perbuatan kita itu tidak ikhlas kemudian tidak diterima oleh Allah. Ada begitu. Tapi saya minta, kita akan minta kepada Allah yang Maha Kuasa ini kan mengabulkan semua doa. Ya Allah, kasarnya begini, walaupun gak seberapa ikhlas tapi diterima. Gak apa-apa kan minta gitu, ya kan? Karena kalau diharapkan ikhlas 100% agak sulit Pak. Biasanya Bapak perhatikan yang ikhlas itu mesti hal-hal yang kecil. Kalau Bapak sodako yang 1.000 rupiah insya Allah Bapak ikhlas. Kalau sodakonya mulai 100 juta insya Allah ngereweli sampai. Sudah tidak seberapa ikhlas, mulai ingin dilihat, mulai ingin diumumkan. Biasanya yang ikhlas itu mesti kecil, yang ikhlas itu mesti kecil. Mesti yang tidak sulit itu. Yang sulit biasanya muncul ketidakikhlasan. Nah, saya pindah ke materi yang lain. Yaitu amal ini bisa dinilai Allah dari besar kecilnya. Itu tentang tingkat keimanan. Kalau keimanan kita penuh kepada Allah, nilainya lebih besar. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kebahagiaan hidup ini, insya Allah saya semakin belakangan ini semakin menyadari kebahagiaan hidup ini cuman terfokus pada iman. Cuman satu Pak. Kalau iman kita ini mantap kepada Allah, urip iki gak ono sing angel. Apapun yang terjadi kepada kita. Biasanya yang mengganggu kita ini tidak ridho sama Allah, ini tidak ridho. Kita ini tidak ridho, dikasih gini tidak ridho, punya anak gini tidak ridho, punya istri gini tidak ridho, punya kerjaan tidak ridho. Itu benih-benih kesulitan di dalam hidup. Dari mana awalnya ridho itu? Dari iman. Kalau iman kepada Allah bahwa semua ini kehendak Allah dan kita ridho, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit di dalam hidup. Maka itu keimanan kita ini yang setiap saat perlu ditingkatkan, setiap saat. Karena kalau keimanan beres, tidak ada yang repot. Tidak ada yang repot di dalam hidup sebagai apapun. Jadi orang kaya, raya, tidak sulit. Jadi orang miskin pun tidak sulit. Karena iman kuat. Ya. Jadi tingkat kita di hadapan Allah tergantung pada keimanan. Kemudian tergantung pada tingkat keikhlasan kita di dalam berbuat. Ada hal lagi yang barangkali saya elaborasi dalam waktu mungkin 5-10 menit. Kemudian nanti saya cukupkan. Kalau bapak-bapak punya pertanyaan atau diskusi silakan. Amal itu dinilai dari tingkat kesulitan. Mudah-mudahan betul insya Allah. Pengajian hari ini mudah-mudahan pahalanya lebih besar daripada pengajian pada hari yang lain. Karena bapak kan agak ya ngeleh lah sedikit, agak lapar sedikit. Rodok mumet di jam sakmene. Saya ngomongnya yang ngos-ngosan dulu. Iya kan? Karena jam segini pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Maka itu dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu fungsi daripada kesulitan. Tidak berarti harus mencari kesulitan di dalam hidup, bukan itu. Tapi fungsi daripada kesulitan. Kalau segala sesuatu Bapak lakukan dengan sulit, dengan memaksa, itu pahalanya besar. Dan tidak ada sesuatu, saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, tidak ada sesuatu yang bisa kamu peroleh dan dia merupakan sesuatu yang berharga kecuali kamu peroleh dengan jalan yang sulit. Kalau ada sesuatu yang bisa kamu peroleh dengan jalan yang mudah, pasti tidak berarti. Pasti tidak berarti. Ya. Saya bilang kalau kamu cari istri yang solihah, pasti sulit. Kalau kamu bisa cari wanita yang gampang, mohon maaf saya, jangan itu dari kelompok yang ditutup Ibu Risma itu melarikan diri kemudian. Karena wanita yang solihah sulit untuk diperoleh. Ya, sulit. Karena apa? Karena yang mau banyak, yang naksir banyak. Mahasiswa saya itu ada yang ingin menikah Pak. Kemudian saya katakan ya sebaiknya begitu. Mahasiswanya kebetulan agak kurang tampan. Kemudian mengatakan kepada saya, kalau bisa itu istri saya yang cantik Pak. Kemudian saya lihat mahasiswanya, saya bilang untuk kondisi kamu agak sulit kelihatannya. Agak sulit. Karena kamu menentang hukum Allah. Hukum Allah itu berdasarkan kelaziman. Sesuatu yang menentang kelaziman itu menentang hukum Allah. Dan di dunia ini tidak ada hukum apapun kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum apapun.
kecuali hukum Allah. The one and only. Semuanya hanya bergerak dengan hukum Allah. Hukum Allah mengatakan mereka-mereka yang tampan akan lebih mudah untuk memperoleh gadis yang cantik. Hukum Allah. Ya. Maka itu mereka-mereka yang agak kurang tampan, doanya harus agak banter sedikit. Ya. Dan doa itu pun harus rasional. Kapan-kapan lah pada kesempatan yang lain. Doa itu punya rasionalitas sendiri. Jadi orang seperti saya ini jangan berdoa untuk menjadi presiden di Zimbabwe misalnya. Ya Allah, kabulkan aku menjadi presiden di Zimbabwe. Orang Indonesia kok mau jadi presiden di Zimbabwe? Seperti pertandingan sepak bola itu. Ada yang menarik pertandingan sepak bola, 2 tim, dua-duanya berdoa minta menang. Ya apa caranya? Bisa dikabulkan oleh Allah. 2 tim, dua-duanya minta. Di akhirat nanti bisa mungkin. Kalau di dunia hukum Allah ini tidak bisa. Yang menang cuma 1. Draw bisa, menang. Jadi kalau dua-dua minta menang, tidak bisa. Loh, itu kalau Tuhan mau kan bisa. Iya Tuhan mau, tapi hukum Allah itu ada. Nanti di akhirat pertandingan sepak bola menang 2-2 bisa. Di dunia enggak. Hukum Allah mengatakan begitu, bukan hukum kita. Hukum Allah. Ya, mengatakan yang menang itu cuma 1. Ya, kembali lagi, yang kita lakukan itu kalau sulit, pahalanya semakin besar. Bapak punya istri cantik, menawan, elok, seksi, gunemane enak, baunya harum, menyenangkan. Seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dilihat menyenangkan hati. Kalau kamu lihat istri solihah itu, kalau kamu lihat menyenangkan hatimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang begitu, kemudian bapak ini jatuh cinta, kasmaran, kesengsem kepada istri, pahalanya kecil, tidak seberapa besar. Karena apa? Memang layak dicintai istri seperti itu. Siapa orang yang tidak mau mencintai istri seperti itu? Tetapi pada kasus yang lain, mudah-mudahan tidak ada. Cantik juga tidak, manis sama sekali, guneman terus, gak selesai, ambune rotok gak enak, kempro. Sampean baru ngomong 1 kecap dia tidak pernah menyenangkan. Kalau keluar senang kalau diajak ke restoran. Kalau dimintai sedikit sambat, yang iki ini pegel, sing iki ini loro. Tapi sampean masih cinta. Itu yang pahalanya luar biasa. Itu suami yang soleh. Istrinya diajak pergi ke restoran, kemudian senyum dikulum, gelandot kepada suaminya karena mau diajak makan di restoran. Semua wanita mau yang itu. Ada teman saya yang punya suami Pak, yang Masya Allah, saya katakan kepada istrinya, dijaga suamimu baik-baik ya. Seluruh wanita di dunia ini mau sama suamimu ini. Orang suamimu yang ganteng, soge, apik, pointer. Siapa orang yang tidak mau? Jangankan manusia, laron atau kepek atau orang-orang juga mau. Kalau seperti itu semua orang mau. Tetapi ada kalanya seorang suami yang tidak berdaya, pekerjaan tidak punya, duit tidak punya, sakit, tergeletak. Sementara istrinya masih senyum, dan senyumnya terpaksa. Maka itu senyum yang paling manis, senyum yang mengguncang arsy adalah senyum yang dilakukan dengan terpaksa. Saya ketemu bapak dan saya tidak suka kepada bapak karena bapak sering menyakitkan hati saya. Tapi saya senyum dan senyum saya ini terpaksa. Gimana baik-baik ya anak-anak baik. Itu yang pahalanya besar. Kalau sesuatu dilakukan dengan senang hati, maka itu puasa ini saya lihat ini. Kan Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, di dalam puasa aku, karena dilakukan dengan berat hati. Bapak kalau jam 12 siang itu ya, Bapak pernah lihat ini di Surabaya jam 12 siang itu. Kemarin saya kebetulan di Al-Falah dan saya cerita yang sama ini, tapi bukan cerita yang tadi, tentang yang jam 12 siang ini. Jam 12 siang ini kalau Bapak di Surabaya kelihatan orang yang jual es tebu itu. Bapak tahu jual es tebu? Itu kan tempatnya itu plastik Pak, sengaja dibuat transparan supaya Bapak bisa kelihatan di dalamnya. Kemudian dikasih es. Esnya itu biasanya mengapung Pak, karena berat jenisnya lebih kecil dari air, dia naik. Oh gitu, tidak ada es terbenam, tidak ada. Dia naik ke atas. Kemudian karena temperatur di luar ini panas dan di dalam ini dingin, terjadi kondensasi. Jadi keluar uapnya. Masya Allah segernya. Jam 12 siang Pak. Walaupun saya katakan kemarin di dalam khutbah saya kalau melihat itu saya kasihan. Saya doakan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak kepingin, tetapi
itu pahalanya besar karena saya memaksa diri saya untuk melakukan itu. Ya. Saya beri cerita ini. Ya. Pada suatu saat, ini cerita alegori saja, jadi tidak benar. Jadi saya keluar rumah, tiba-tiba ada orang yang minta kepada saya. Orang yang minta ini dikasih, pokoknya minta dikasih. Begitu hadits Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang minta dikasih. Walaupun jangan lupa kalau belajar agama itu harus gini, jangan dilihat satu, ya, jangan dilihat satu, harus dilihat. Rasulullah SAW mengatakan kalau orang minta, walaupun bajunya bagus, walaupun di atas punggung onta, kalau dia minta kasih. Tetapi Rasul juga mengatakan haram hukumnya orang yang meminta. Rasul mengatakan kamu lebih baik cari kayu di hutan daripada nadah tanganmu kadang dikasih kadang tidak. Jadi jangan gampang-gampang minta. Orang mukmin tidak boleh minta. Orang mukmin mesti ngasih. Maka itu tidak ada dakwahnya orang mukmin bukan dakwah ke arah kemiskinan. Sudah terlambat dakwah ke arah kemiskinan. Orang Islam mesti kaya dan raya. Cari harta sebanyak mungkin. Ada yang mengatakan iya kalau harta itu Pak nanti katanya hitungannya di akhirat itu lama orang-orang kaya. Itu dengan asumsi orang miskin cepat. Siapa yang mengatakan? Jangan-jangan orang miskin malah lebih lama lagi. Hutang tidak bayar, ambil kerupuk 5 ngaku 2 dan sebagainya itu. Jadi tidak ada begitu saudara. Orang kaya yang mana yang hitungannya panjang? Orang kaya yang mencari kekayaannya dengan jalan yang tidak benar, yang menggunakan kekayaannya dengan jalan yang tidak benar. Saya sering mengatakan surga itu Bapak dan Ibu bisa dibeli dengan duit. Bapak tahu yang Bapak lakukan. Ini sekedar saya Bapak lakukan beras di sana itu. Itu sangat berarti itu beras itu. Nanti besok-besok beras antum ini yang bawa ke Allah Subhanahu wa taala. Ini loh beras ini. Ini loh karya saya. Ada orang yang datang itu dengan membawa Quran, dengan membawa tafsir. Saya datang dengan membawa duit. Ini duit yang saya berikan untuk kepentingan umat. Itu. Jadi jangan takut-takut jadi orang kaya. Saya keluar kemudian ada orang yang gini ke tangannya ke saya. Kemudian saya kasih. Biasanya kalau kita kasih itu Pak, itu insya Allah asumsi saya begitu, paling tidak saya begitu. Itu kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan doanya biasanya pakem. Seperti ada standarnya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ada uang kecil. Doanya kan gitu. Duh Gusti, mugi-mugi wonten yatra alit. Itu doanya orang bakhil itu. Itu doanya orang bakhil itu. Saya tanya sampean ini puasa nih, sampean ini loman atau bakhil? Loman. Kalau saya bakhil saya. Kalau saya bakhil saya. Sampean kalau loman itu biasanya yang sampai kasihkan masih 10.000, 15.000. Kalau sampean ngasih, sampean mau punya uang 5 juta diambil 4 juta, greweli sampean. Bakhil itu bertingkat. Bakhil itu bertingkat. Ada yang 1.000 rupiah, ngasih 1.000 rupiah merasa loman. 1.000 rupiah. Loman itu yang mana? Ada teman saya itu kalau ngasih 300 juta dan mohon maaf. Setelah mohon maaf, bilang mohon maaf Pak ya ini baru 300 juta. 300 juta itu mohon maaf. Kalau saya ngasih 300 juta opnam saya Pak, masuk UGD. Ya. Pengemisnya begini, saya ngeluarkan uang dan berharap dapat uang kecil karena doanya begitu. Duh Gusti, mugi-mugi wonten yatra alit. Mintanya itu gitu. Mudah-mudahan. Ya. Doa yang begitu tidak makbul biasanya. Doa orang yang bakhil, ya kan. Kemudian saya cari uang, menginginkan dapat uang 1.000 rupiah, tidak ada 1.000. Berharap dapat 5.000, tidak ada. Yang ada paling kecil 50.000 rupiah. Nah, itu biasanya menarik Pak. Kalau yang 50.000 itu kalau keluarnya itu agak pelan begini. Begitu kelihatan 50.000 ini kembalinya cepat sekali, wet terus kembali. Seperti ada pernya gitu, seperti ada bekasnya. Kembali 50.000, enggak jadi saya kasihkan. Ya. Kemudian pengemisnya ini terus gimana ini? Kata teman saya ngono diajak salaman aja gitu ya. Kapan-kapan aja ketemu mana salaman aja. Ya padahal orangnya enggak mau salaman. Saya malah ingat cerita saudara ketika saya masih mahasiswa. Ustaz Taufik senang dengan cerita saya ini. Saya sering disuruh cerita-cerita ini. Gimana ceritanya? Karena ketika saya mahasiswa, ini cepat-cepat saya enggak punya duit sehingga bon. Kalau kita makan itu mesti bon. Dan yang dimakan itu standar, enggak boleh pokoknya komoditas enggak boleh disentuh. Jadi kalau ada misalnya empal dan sebagainya sudahlah jangan dilihat. Itu bukan wilayah saya. Jadi wilayahnya nasi, tempe, kerupuk paling banter kerupuk putih. Sudah itu saja. Kemudian saya makan ada pengemis datang nuwun gitu, minta. Saya enggak punya duit dan Tuhan tahu kalau saya enggak punya duit. Kemudian saya pikir kok kasihan ini gimana nih caranya nih. Kemudian ada pisang di sini Pak, pisang Ambon itu, ranum. Dari tadi sudah saya lirik, tapi tidak berani saya sentuh karena bukan wilayah saya, bukan teritorial saya. Saya di orbitnya berbeda dengan pisangnya. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim saya ambil
Bismillah, saya kasih. Niki mbah, saya kasihkan. Dipegang oleh mbahnya ini. Terus dilempar ke meja. Gelundung. Wong gak jaluk gedang dikei gedang. Jadi tidak minta pisang dikasih pisang. Dia minta uang, saya tidak punya uang. Akhirnya alhamdulillah pisangnya saya makan. Pahalanya kan sudah sampai. Hari ini dapat 2 pahala sudah sampai kan? Karena saya sudah ngasih pisangnya dapat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya keluarkan uang 50.000 kembali Pak. Saya cari tidak ada. Orangnya ini rupanya tidak tahu saya pernah mondok atau gimana. Mengerti ayat-ayat Al-Quran sedikit. Mengeluarkan ayat. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Keluarkan ayat. Orang yang sedekah dilipat kalikan 700 kali. Dia mengeluarkan ayat itu. Saya jadi grogi, Pak. Kelihatan ayat yang dibacakan. Orang yang sedekah itu nanti oleh Allah digandakan 700 kali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 bulir 7 jadi 700. Tetapi dasar orang bakhil, Pak. Itu ada ndak ayat di Al-Quran yang bilang kalau ngasih jangan terlalu banyak? Saya masuk ke database, cari ayat Al-Quran. Ternyata ada ayat Al-Quran yang bilang kalau ngasih itu jangan terlalu banyak. Karena logikanya orang bakhil ini selalu nemu, Pak. Maka itu kalau mau cari pembenaran, sering saya katakan gitu. Kalau mau mencari pembenaran, kita akan dapatkan pembenaran. Justifikasi, rasionalisasi, Bapak dapat. Maka itu kalau memutuskan sesuatu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cari pembenaran. Kalau cari pembenaran yang haram mau jadi halal bisa. Bapak mau apa? Yang haram terus mau dihalalkan. Oh, ada jawabannya. Dicarikan bulat-bulat, dicarikan dapat. Nanti kalau perlu manggil ulama dari Al-Azhar, didatangkan. Manggil ulama jauh-jauh untuk menghalalkan. Dan bisa dicari. Maka itu halal dan haram milik Allah. Kalau Allah mengatakan haram, haram bukan dicarikan jalan. Tetapi tadi saya cari ada di dalam Al-Quran itu ada ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan terus itu menceritakan tentang hamba Allah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang kalau sedekah itu tidak bakhil tapi tidak dibuka lebar-lebar, tetapi moderat. Nah, 50.000 termasuk terlalu besar. Jadi tidak jadi saya kasihkan, Pak, karena ada dukungan gitu. Akhirnya kata yang menyimpan, ya apa ya gak dikekno, ya apa mau ditunggu kapan, tidak dikasihkan. Akhirnya saya berdialog dengan Allah. Ya Allah, Engkau tahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kamu tahu apa yang menggelitik di dalam jiwaku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu, anta tanda petik. 50.000 ini buat aku berat ya Allah. 50.000 ini berat dan demi Allah berat. 50.000. Saya tidak pernah ngasih 50.000, tidak pernah, berat. Tetapi karena Engkau ya Allah, karena Engkau dengan berat hati. Nah, pakai berat hati, Pak. Aku berikan 50.000. Karena Engkau dengan berat hati Allah aku berikan 50.000. Itu pahalanya besar. Ada orang yang mengatakan kalau yang ikhlas itu yang tidak terasa di dalam hati kita. Biasanya kalau ikhlas tidak terasa itu mesti kecil. Kalau tidak terasa kecil, kalau Bapak ngasihnya besar mesti terasa. Maka itu saya ajak diri saya dan kita ini insya Allah sebagai materi yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk mencoba, ya, terutama diri saya sendiri, untuk mencoba untuk melihat bagaimana kesulitan kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik dan bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengalahkan itu asal kita mau. Bahkan termasuk gangguan-gangguan yang datangnya dari setan dan dari tidak ada itu. Tidak berfungsi apapun. Setan itu tidak bisa mengganggu kita dalam bentuk menarik tangan kita untuk tidak memberi 50.000. Dia tidak punya daya itu. Dia cuma punya daya memberi bisikan. Jangan kamu kasihkan, kamu tidak ingat tahu istri dan anak-anakmu, kamu sok alim. Orang itu kalau yang penting ikhlasnya. Untuk apa kamu memberi banyak tetapi tidak ikhlas? Gitu biasanya. Hati-hati dengan bahasa begitu. Bahasa begitu, logika begitu, hati-hati. Buat apa memberi banyak tetapi tidak ikhlas? Seolah-olah kalau memberi banyak pasti tidak ikhlas. Kalau memberi sedikit pasti ikhlas. Hati-hati dengan logika.
Bapak ya saya beri logika yang agak lain. Ini perlu saya ingatkan karena di sekeliling kita ini kadang-kadang santer logika-logika begitu. Logika yang sangat dangkal, logika yang saya katakan sangat dangkal. Bentuknya begini. Bapak perhatikan, Bapak nanti akan melihat kedangkalan logikanya. Saya itu punya teman ya. Orangnya itu sembayangnya acek luar biasa. Sholatnya tidak pernah ninggal, puasanya tidak pernah ninggal. Tetapi kalau kepada orang tidak baik. Bapak sering dengar itu. Hubungan kemanusiaannya tidak baik. Sementara saya punya orang lain, malah bukan mukmin dia itu. Tetangga saya itu bukan mukmin, tetapi orangnya baik sekali. Bapak pernah dengar begitu? Sering ya? Sering ya? Betul logika seperti itu. Betul logika seperti itu. Saya tidak bicara agama ini, logik, bicara logik, logika. Kenapa sih Bapak kalau punya teman yang ajak sholatnya, puasanya ajak, kok mesti sosialnya tidak baik? Saya punya teman ratusan saudara, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya nomor 1, sedekahnya dengan orang luar biasa baiknya. Dan saya juga punya teman sembahyang juga tidak pernah, bukan orang mukmin. Saya malah punya di dalam satu kelompok, satu-satunya yang bukan muslim adalah satu orang, dan satu orang ini troublemaker. Kenapa yang itu kok tidak disebut? Kenapa kok yang disebut? Orang Amerika itu bukan muslim tapi baik. Orang Amerika itu apa ya, semua baik. Malah pernah dalam satu forum saya mengatakan orang Amerika itu tidak semua baik. Saya mengkritik orang Amerika. Kemudian ada salah satu jamaah yang mengatakan, Pak, orang Amerika itu tidak semuanya jelek. Saya bilang pendapat saudara dan saya sama. Saudara mengatakan orang Amerika tidak semuanya jelek, saya mengatakan orang Amerika tidak semuanya baik. Kan sama kan? Tergantung dari mana kita melihatnya. Sama, logikanya sama. Maka itu hati-hati dengan logika yang seperti itu. Buat apa memberikan banyak tetapi tidak ikhlas? Siapa yang mengatakan kalau memberi banyak tidak ikhlas? Tidak ada. Maka itu memberi banyak dan ikhlas. Malah saya katakan kalau memberi banyak agak kurang ikhlas lumayan. Masih lumayan kan? Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Pahalanya mau didapat dari mana? Jadi pada intinya itu kalau kita memaksa di dalam berbuat baik pahalanya besar. Puasa ini ya, sampean pulang dari pekerjaan, biasanya kita salat isya kemudian salat sunnah. Setelah itu kita taraweh. Kalau saya tidak taraweh boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh, saya tidak taraweh. Hari ini saya lelah luar biasa sehingga saya tidak taraweh. Tapi kita paksa diri kita untuk taraweh. Anak saya pulang dari tempat itu, ya hari ini agak lelah ya, tidak taraweh. Saya bilang kamu harus taraweh. Ayah juga taraweh, kamu harus taraweh. Kemudian anak saya mengatakan begini, ini kan sunnah ya. Wah, saya bilang kamu ahli fikih sekarang ya. Kamu kalau sunnah-sunnah yang begitu kamu tiba-tiba cerdas. Biasanya kan gitu. Buat kamu dan aku wajib. Sunnah memang, tapi buat kamu dan aku wajib. Kamu tidak akan jatuh pingsan karena kamu sholat tarawih. Karena biasanya kalau sudah ditinggal 1 kali, nanti 2 kali dan 3 kali dan kemudian hilang. Bapak paksa walaupun Bapak tersungkur, tidak apa-apa. Dan insya Allah Bapak tidak akan tersungkur. Itu yang pahalanya besar, mengerjakan sesuatu dengan berat. Maka itu kalau sholat subuh kan bunyinya as-salatu khairun minan naum. Ditambah adanya kan as-salatu khair. Karena artinya apa? Bahwa an-naumu khairun minas shalah. Mana yang Bapak lebih senang? Ini jawabannya mesti ikhlas. Ini puasa, ini harus jujur. Sholat atau tidur? Yang betul. Yang betul. Jawabannya. Suara bel itu suara paling tidak enak Pak. Bunyi keren. Itu paling tidak enak. Tetapi Allah mengatakan as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik. Karena Tuhan tahu di dalam diri kita tidur itu lebih baik dari sholat. Itu manusiawi. Itu Bapak kalau mengeluarkan zakat, insya Allah semua mengeluarkan zakat. Saya didoakan ya mengeluarkan zakat ya 50 triliun gitu. Bapak mau zakatnya 50 triliun? Mau, alhamdulillah. Yang ngerti mesti mau. Yang ngerti mau, karena kalau zakatnya 50 triliun berarti uangnya 40 kali lipat dari itu kan. Saya doakan zakatnya 50 triliun itu. Jadi uangnya 40 kali lipat. Ya. Bapak mengeluarkan zakat itu yang Maha Kuasa minta berapa? Perhitungannya macam-macam. Yang paling sederhana saja 2,5% ya. Kenapa? Kok sedikit kok 2,5%? Kan sedikit Pak. Kan sedikit, 1/40. Kita 39/40. Karena Tuhan tahu kalau diminta terlalu banyak tidak bayar kita. Maka itu kalau yang 2,5% jangan ditawar. Jangan ditawar. Ditekan diri kita ini ditekan. Karena kalau tidak ditekan tidak akan. Contoh yang terakhir. Bapak naik mobil. Ini saya didoakan ya. Semoga saya bisa. Saya didoakan. Bapak naik mobil
kemudian kelihatan ada orang mengais dari tong sampah. Bapak pernah lihat itu ya? Di Surabaya ini banyak makan dari tong sampah. Dan saya yakin kemungkinan besar dia seorang mukmin. Seorang mukmin. Insya Allah. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin sambil salawat atau mungkin syahadat sambil makan. Tidak menutup kemungkinan. Saya pernah punya pengalaman seperti itu, Pak. Jadi saya kebetulan ada seseorang yang bapak yang mendorong sampah itu. Kemudian saya berhenti dan saya beri uang. Kemudian ketika saya pergi, tangan saya dipegang. Kemudian dia berdoa, membawa sholawat itu, Pak, sholawat tunjina itu lengkap sampai belakang, Pak. Lengkap dengan bacaan yang sangat bagus. Itu yang dorong itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka yang mengais dari tong sampah mungkin sambil berpikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lewat itu dan saya naik mobil. Apa yang saya lakukan? Saya kelihatan. Ya. Makin lama kan kita makin jauh. Iya kan? Makin lama kan, wah, kemudian ada suara, itu suara malaikat yang selayaknya didengar, yang mengatakan kamu harus kembali, kamu kasih, itu kamu harus kembali. Tapi kemudian ada suara lagi yang sudahlah, nanti malah kembali, nanti sulit, malah menimbulkan. Oh, itu pintarnya kita kalau cari alasan begitu nomor satu, Pak. Mereka yang tidak cerdas di sekolah biasanya cari alasan pembenaran supaya tidak berbuat baik, pintar, Pak. Cari alasan begitu. Dan kemudian mobil saya makin lama makin jauh. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan mestinya tadi dikasihkan, tapi mobil sudah semakin jauh. Bapak belum tentu bisa bertemu dengan orang itu lagi kan? Belum tentu. Berani ndak? Nah, ini saya tujukan kepada diri saya terutama. Bapak berhenti kemudian putar balik. Oh, itu berat. Bapak putar balik dengan perasaan tertekan. Tapi tidak ada yang tahu, manusia tidak tahu, hanya Allah tahu. Dan bahkan laporan, ya Allah ini rodok tertekan loh ini. Dan Tuhan senang melihat kita tertekan karena Dia, bukan karena siapapun. Saya bilang, ya Allah karena Engkau saya kembali, kemudian saya kasih. Yang itu pahalanya besar. Maka itu Rasul mengatakan afdhalus shadaqah juhdul mukil. Orang miskin yang ngasih itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang kaya yang ngasih, karena dia memberi itu dalam keadaan sangat sulit. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat. Yang pada intinya kita perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua amal kita itu nanti dilihat berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan di dalam puasa ini keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kita tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum iman kita ini penuh, pokoknya 100%. Sehingga kadang-kadang saya mengatakan, ya Allah kalau iman ini sudah 100% siap saya. Tapi rasanya kalau belum 100% jadikan 100% dulu, kemudian silakan saya siap. Tapi khawatirnya kalau belum 100%. Kemudian di tempat yang lain kita meningkatkan keikhlasan kita. Kemudian ada amal-amal yang baik yang kadang-kadang dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa. Ya, melakukan kebaikan itu harus dilakukan dengan sangat terpaksa. Baik kepada istri dilakukan dengan terpaksa, baik kepada orang lain dilakukan dengan terpaksa. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan kadang-kadang istri kita kalau menyakitkan hati kita, tetapi kita memaafkan, dan itu yang pahalanya besar, karena sampai sebetulnya melakukan itu dengan memaksa diri. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mampu memaksa dirinya untuk berbuat kebaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi disampaikan bahwa perbuatan kita adalah tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kalau tidak ridho, kembali kepada neraka. Yang saya tanyakan, kalau neraka atau panasnya neraka itu dibanding dengan panasnya dunia itu 70 kali lipat. Yang saya tanyakan, ukurannya panas dunia itu diukur dari mana? Apakah dari air yang dimasak itu 100 derajat, atau besi yang dipanaskan sampai meleleh itu 1000 derajat, atau panasnya asap gunung yang ribuan derajat, atau panasnya matahari yang jutaan derajat? Itu diukur dari mana? Sampai 70 itu diukur dari mana? Syukurnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata tertentu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah itu yang mengatakan sesuatu
amrin. Jadi misalnya Rasul itu diminta oleh Allah untuk tidak memberikan istighfar kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah mengatakan, andai kata kamu beristighfar kepada mereka 70 kali, istighfarmu tidak akan diterima. Kata-kata begitu itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Ya, sab'a samawat, 7 langit, 7 satu akhir. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan kalau andai kata tinta dan di langit ini kemudian dilipat gandakan menjadi 7 lautan, itu untuk menunjukkan yang banyak. Tetapi tentang ukuran temperatur dan sebagainya, yang jelas temperatur itu tidak bisa dibayangkan betapa azab yang akan diberikan, yang akan dirasakan oleh manusia. Tetapi saya kira dalam ukuran dunia saja, Bapak selama air panas saja itu sudah rasanya. Di dalam Al-Quran ada ma'an hamim wa suhu ma'an hamim, ketika mereka minta minum kemudian diminumkan air yang mendidih. Ada bahasa Al-Quran seperti itu. Saya kira yang itu saja dan dikatakan hancur lebur bagian dalam mereka. Nah, lebih dari itu saya kira rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, temperatur sampai seberapa. Kalau di dunia ini bermacam-macam seperti yang Bapak katakan tadi sudah itu. Temperatur di matahari yang sampai sekian ratus ribu derajat, temperatur super heated steam seperti yang keluar dari gunung berapi itu, yang kalau diistilahkan sebagai wedus gembel itu, yang kalau orang disapu begini saja hangus karena saking tingginya temperatur. Itu temperatur yang ada di dalam kehidupan kita. Temperatur yang doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tidak pernah masuk ke tempat yang seperti itu. Dan Allah ridho kepada kita. Saya melihat yang lebih penting itu adalah Allah ridho kepada kita. Karena saya melihat surga itu suplemen. Dengan kata lain, mungkin saya berandai-andai yang mesti barangkali tidak harus begitu. Kita ini rasanya mau masuk surga tetapi Allah ridho. Tetapi kita tidak mau masuk surga tanpa ridho Allah. Kita mau Allah ridho. Karena itu yang paling penting. Surga itu cuma suplemen tambah. Yang penting memang jangan sampai kita masuk neraka, dan jangan sampai ada seorang pun yang masuk di dalam api neraka. Mukminin wal mukminat. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Saya kira begitu. Pak kebetulan kuliah, namun bersama istri juga kuliah di sini, sehingga bawa anak-anak dari warga di sini, insyaallah mohon izin kepada seluruh jamaah. Tadi perihal dengan memaksakan diri untuk berbuat kebaikan itu memang harapan kita semua, betul-betul pernyataan bahwa ini sunnah, bahwa harus daripada harus ikhlas, itu betul-betul melemahkan iman kita. Betul, saya sangat merasakan sendiri. Misalnya ketika ada hadis dulu waktu kita masih kecil-kecil, tahu itu terasa wajib luar biasa. Namun kemudian ketemu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pun sebenarnya itu sunnah saja. Karena Rasulullah kemudian di tubuh-tubuh jamaah tidak pernah hadir di mana ternyata Rasulullah tidak ikut tawi menjelaskan bahwa itu sunnah saja. Akhirnya teman-teman juga mendengar pernyataan itu, itu sunnah saja. Udahlah, sunnah. Lalu kita kenapa gitu yang sunnah-sunnah yang lain itu. Sama dulu seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ustaz, tentang kita berbuat yang penting ikhlas yang sedikit. Ya wajar saya, sehingga jaringan-jaringan di masjid pun selalu uang paling kecil di dompet kita yang kita tahu. Oh yang ikhlas daripada banyak juga lebih mendongkorkan gitu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak menguatkan hati-hati kita gitu, bahwa ini walaupun sunnah tapi hati kita bisa tergerak lebih baik. Nah, misalnya seperti diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman, misalnya bahwa berjamaah yang wajib itu misalnya dikali 27 pahala, kemudian ditambah bulan Ramadan, segera bergerak saya sholat Isya setelah berjamaah itu pahalanya luar biasa. Saya kira sunnah tarawih itu saya pikir kalau kita tinggalkan ya ada masalah. Yang wajib apalagi kita hantar lagi yang subuhnya misalnya jamaah luar biasa lagi berangkat. Saya kira sunnah-sunnah
saya pikir tidak perlu, sehingga itu bisa melemahkan. Bagaimana sekaligus kita doakan bagaimana sehingga amal-amal yang sunnah itu bisa menjadi kuat dari batin kita untuk melakukan itu. Dan hal-hal yang seperti bersedekah tadi menjadi kuat bagi hati kita untuk bersedekah lebih banyak lagi dengan keinginan bukan hanya mendapatkan bahwa sumbangan kita itu berlipat ganda kepada Sisi Allah, tapi memang niatan kita untuk mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya di dalam bidang yang terkait dengan beramal baik, semua yang kita lakukan itu, kalau Bapak tidak memaksa diri, tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ya. Ada mahasiswa yang tanya kepada saya, Pak, kalau saya belajar bahasa Inggris misalnya kira-kira dalam waktu 3 bulan, 4 bulan bagaimana? Berarti itu sejak awal sudah tidak mau sulit. Ya, belajar bahasa Inggris minta 3 bulan, 4 bulan. Bapak bisa bayangkan anak-anak yang menghafal Al-Quran itu, bisa membayangkan Bapak kira-kira bagaimana dia? Itu sulit atau tidak sulit? Kita biasanya cuma melihat dia menghafal Al-Quran. Ya, dia berdiri kemudian dia membaca, kita bilang waduh Masya Allah. Bapak tidak tahu bagaimana tingkat kesulitannya. Jadi sesuatu itu yang baik itu mesti diperoleh dengan cara yang sulit. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa Bapak peroleh dengan cara yang mudah. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu yang bisa Bapak peroleh dengan cara yang mudah, biasanya nilainya pasti rendah. Perhatikan itu, nilainya pasti rendah. Jadi misalnya sekarang saya tanya kepada Bapak ini bisa melakukan main WA itu, kirim berita WA? Bisa semua? Bisa? Karena tidak terlalu penting ini. Tidak terlalu penting. Terlalu mudah itu, terlalu mudah. Semua orang bisa. Yang semua orang bisa itu artinya mudah. Orang kebanyakan. Nah, kita ini harus menjadi orang yang lebih istimewa. Cita-cita ya, bukan berarti kita istimewa. Apa itu? Sedikit lebih berbeda. Sedikit lebih berbeda. Dengan cara apa? Berani memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Saya sering tanya kepada mahasiswa saya begini, kamu kalau datang ke kelas, ini kamu senang hati atau tidak? Saya tanya. Kalau datang ke kelas itu, mahasiswa saya tanya, senang atau tidak kamu datang ke kelas? Saya bilang jawabannya mesti jujur loh. Jawabannya mesti ikhlas. Wah, biasanya mahasiswanya agak mikir-mikir ini. Gimana? Saya ini profesi saya kebetulan guru. Ini saya beritahu, saya ini guru. Jadi saya kebetulan saya tanya mahasiswa saya, kalau Anda datang ke kelas ini Anda senang atau tidak senang? Mahasiswanya diam. Wah, ini kalau salah bicara ini bisa gawat ini. Padahal ya saya tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian saya ganti pertanyaannya. Kalau hari ini saya katakan hari ini tidak ada kuliah dan kita ngelencer ke Bali dan saudara tidak mengeluarkan biaya apapun dan uang perhariannya saudara dikasih 50 juta per hari. Mau saudara? Semua teriak mau, Pak. Ya, saya bilang semua mau memang itu. Siapa yang tidak mau? Siapa orang yang lebih menyenangi kuliah daripada ngelencer ke Bali? Ada? Kalau ada anak yang lebih menyenangi kuliah daripada ngelencer ke Bali dengan uang jatah 50.000 per hari, itu mesti diperiksakan itu. Mesti ada yang tidak beres di otaknya, mesti diperiksa ke dokter. Manusia biasa bukan itu. Manusia biasa bukan itu. Manusia biasa itu tidak senang. Manusia biasa itu hanya ingin yang enak-enak. Itu manusia biasa. Tetapi bukan itu yang dicari di dalam hidup. Saya tanya kemudian mahasiswa itu, kalau saya masuk ke kelas ini menurut kamu saya bahagia atau tidak? Mahasiswanya diam lagi, jawabannya keliru atau gak enak. Saya bilang demi Allah saya tidak bahagia. Bapak kira kalau saya berangkat ke kelas itu kemudian saya mengajar itu saya bahagia? Gimana sih Pak? Ngajar 100 menit bengok-bengok kok bisa bahagia? Bahagia itu di rumah ngeloni istri itu bahagia. Kalau ngajar itu tidak bahagia Pak. Tetapi dikerjakan atau tidak? Itu pertanyaannya. Dikerjakan atau tidak? Boleh tidak dikerjakan sembarangan? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu kewajiban saya. Maka itu di dalam hidup ini banyak kewajiban yang mesti dikerjakan. Walaupun saudara tidak senang. Aku gak takut kon seneng apa gak seneng. Ya, kalau ngasih orang fakir miskin ini gak takut kamu seneng atau gak senang. Senengmu gak penting. Saya tidak senang, gak penting senengmu. Tapi takwamu kepada Allah itu yang penting. Karena kalau kita menunggu senang hati, Bapak 1.000 rupiah sampai yaumul kiamat. Gak bisa.
Dipaksa walaupun tidak senang. Dipaksa walaupun tidak, saya ini agak tidak apa-apa yang berat, tetap dipaksa. Itu kalau dipaksa lama-lama mulai agak jadi ringan. Maka itu beratnya tetap Pak, beratnya itu tetap sampai kapanpun. Berat itu sampai kapanpun. Banyak orang yang memberi contoh kalau iman kita ini naik turun kan. Tapi ilustrasinya itu agak kurang bagus. Biasanya iman itu naik turun, ilustrasinya begini. Ilustrasinya itu mesti begini. Naik turun tapi begini loh. Saya ini Pak, sampai kapanpun, ini berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sampai kapanpun, saya ini orang bakhil. Sampai kapanpun, saya tetap orang bakhil. Cuman kebakhilan itu naik. Ada yang bakhil kalau 1.000 rupiah, ada yang bakhil 5.000 rupiah, ada yang bakhil 50.000 rupiah, ada yang 100.000 rupiah, enggak. Tapi yang 100.000 rupiah loman itu kalau 200.000 rupiah dia mulai terasa berat. Maka itu langkah kita itu sedikit demi sedikit dididik Pak. Kalau hari ini 5.000 sudah mulai terasa ringan, sudah saatnya naik. Ya, kalau sholat sunnahnya biasanya cuman katakanlah qobliyah. Kemudian yang sunnah-sunnah itu jangan ditinggal sama sekali, karena kalau ditinggal hilang sama sekali. Tetapi mulai meningkatkan sedikit, satu-satu saja. Jangan ambisi terus nanti mau puasa Daud. Ya satu hari nanti sampean belum seminggu sudah berantakan, nggak usah. Yang normal-normal saja. Bisa Senin Kemis, kalau tidak hari Senin, kalau tidak sedikit tapi aja. Kemudian ditingkatkan. Dan dalam kehidupan manusia ini semuanya itu Bapak perhatikan mesti dipaksa. Bapak-bapak dan ibu ini ingin sehat ya. Ingin sehat ya. Ingin sehat. Bapak senang makan yang enak-enak itu. Senang ya. Kalau tidak senang pergi ke dokter, berarti sakit. Mau tirakat, mau Bapak tirakat. Ada makanan enak, tetapi Bapak bilang aku gak gelem iki. Mau berani itu. Itu. Ada makanan terpampang di depan saya. Terima kasih. Kita kalau puasa ini kan berhasil. Ada makanan kan? Terima kasih. Saya puasa. Bisa. Bapak mau olahraga dan ibu mau. Olahraga itu menyenangkan atau enggak? Enggak mesti Pak, enggak menyenangkan Pak. Yang enak itu duduk santai, leye-leye, itu enak. Tapi sakit semua Bapak kalau gitu. Mau olahraga itu memaksa diri. Berangkat itu malesnya luar biasa. Tapi dijalani sambil kita menguatkan hati. Kalau dijalani nanti jadi kebiasaan. Lama-kelamaan dia jadi rutin. Kalau Bapak tinggal jadi enggak enak. Begitu caranya. Maka itu kalau ingin jadi istiqomah, cari bagaimana caranya orang istiqomah itu bagaimana. Ya, ditarget. Badan kita ini mesti ditarget. Misalnya, saya menarget diri saya itu saya menarget. Jadi misalnya, tidak boleh ini, saya target dan tidak saya langgar. Jadi olahraga misalnya, saya harus melakukan sekian waktu, seminggu sekian. Tidak boleh saya langgar. Kadang-kadang istri saya bilang, sudah ini mungkin. Saya bilang, masih kurang 10 skon. Saya kurang 10 skon, saya tidak mau. Karena kalau itu dilawan, nanti 10 skon, 20 skon, 30 skon habis gitu hilang. Manusia begitu. Maka itu kembali lagi, kita ini hanya bisa berbuat baik karena memaksa. Saya ini berusaha menyiapkan tulisan, walaupun saya janji-janji aja belum saya tulis karena kesibukan saya. Saya menyiapkan tulisan buku yang akan saya beri judul Hidup adalah Seni Mengelola Keterpaksaan. Hidup ini adalah seni mengelola keterpaksaan. Bapak kalau ingin punya anak baik, anak soleh, Bapak harus terpaksa dengan sakit hati mendidik anak. Seorang ayah yang mendidik anaknya dengan penuh kebahagiaan, ayah itu tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia mendidik anaknya serius, mesti sakit hati. Konflik terus menerus. Bapak pernah konflik dengan anak? Alhamdulillah, itu betul. Kalau tidak konflik, berarti semuanya anak minta Bapak kasih. Sudah tidak akan konflik. Yang itu tidak akan jadi anak soleh. Konflik, sakit hati, terpaksa, memaksa, berat, kepikiran, tidak bisa tidur. Bapak pernah tidak bisa tidur karena urusan anak? Setiap malam kan? Karena itu. Saya kira itu mudah-mudahan yang bisa saya berikan, mudah-mudahan insya Allah bisa menjawab pertanyaan antum.